Ruh bertemu jasad, lahirlah jiwa. Ruh bertemu jasad, lahirlah jiwa. Jiwa itu apa? Artinya jiwa itu syahwat, keinginan, ya, kehidupan, nafsu, nyawa, mental, psikis dan lain-lain. Nih dilihat. Ini lahir setelah ruh ditiupkan ke dalam jasad. Sebelum ruh ini ditiupkan ke dalam jasad, maka jasad ini tidak punya keinginan. Tadi yang disolatin itu loh, itu jasad kan? Nah, kenapa nggak ada lagi jiwanya? Kemana jiwanya? Telah mati. Saat jiwa ini hidup, maka dia punya 4 keinginan. Nih. Ini yang membuat penyakit hati, atau ini yang disebut penyakit hati, Pak Ustaz. Ingin apa dia? Ingin makan. Kalau nggak kesampaian bagaimana? Ya. Ingin punya istri, punya suami. Kalau nggak kesampaian bagaimana? Ya. Ingin punya harta. Kalau nggak kesampaian bagaimana? Ingin punya kekuasaan. Kalau nggak kesampaian bagaimana? Kalau nggak kesampaian namanya sakit. Sakit hati dulu loh, ya. Bapak sekalian, ada orang yang diuji dengan makanan, ada juga orang yang diuji dengan syahwat kedua, syahwat ketiga, syahwat ke. Semua manusia memiliki jiwa yang amarah bisu. Dia memiliki nafsul amarah bisu namanya. Nafsu yang mendorong pada keinginan-keinginan yang buruk. Dalam Quran disebutkan fujuroha. Fujur. Ke sesuatu yang buruk. Bapak ingin minum bentar lagi nih. Lihatin aja aqua ini, air ini sebentar lagi dibuka lalu diminum itu. Kenapa? Itu namanya syahwat. Nanti habis duhur kita ingin makan. Kalau Bapak tahan sebentar sampai asar, rasanya gimana? Gelisah nggak sih? Gelisah kan? Habis makan banyak lalu ingin ke kamar mandi. Gelisah nggak kalau ditahan? Gelisah. Nah itu sumber kegelisahan yang pertama. Keinginan makan. Coba kita samakan frekuensi nih ya, Mas Lian, agar tidak numpuk banyak masalah di dalam tubuhnya sehingga jadi penyakit. Keinginan yang pertama itu ingin makan. Setuju nggak ini? Setuju ya? Bayi baru lahir itu minta minum. Kenapa Anda minta nasi? Bayi baru lahir kenapa Anda minta nasi? Karena belum ada gigi. Makanya dia minta minum yang ada proteinnya. Susu kan? Tepat ya? Ini disiapkan oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala di dalam dada wanita. Kalau nggak ada bayi ada susu nggak? Nggak ada susu. Luar biasa Ustaz. Selama di perut dikasih apa? Makan dari pusarnya. Pusarnya itu dari mana? Yang tadinya ibu menstruasi, selama hamil itu stop. Kemana itu? Allah ubah jadi makanan bagi bayi. Luar biasa ya. Nanti setelah ibu lahiran, ibu menstruasi lagi setelah 40 hari. Ya. Kemudian masih nggak menstruasi ya, dialirkan kemana? Ke air susunya. Dirubah jadi makanan. Tuh, siapa yang nyediain? Allah yang nyediain, Pak. Nanti setelah agak besar, Pak, ini anak tidak lagi minta makan saja, tapi muncul kebutuhan yang kedua, syahwat apa? Syahwat kemaluannya, maka dia minta nikah. Nih, coba kalau anak ditahan, dia minta nikah nih, Bapak tahan sampai usia 40 tahun. Kehidupannya bagaimana itu? Tegang terus, gelisah terus. Tuh. Kebutuhan nih. Yang berikutnya setelah dia nikah, dia sadar perlu apa? Rumah, mobil, maka perlu harta. Kalau ndak terpenuhi bagaimana itu? Terbayang-bayang terus. Gelisah nggak? Gelisah, ya sama ya. Karena yang terakhir adalah perlu penghargaan, pengakuan, penghormatan, kekuasaan, pengaruh. Makanya YouTube dan Facebook sangat cepat. Kenapa? Di situ dia mendapatkan penghargaan. Nggak ada yang syuting dia, syuting sendiri. Namanya apa? Selfie. Gitu kan ya? Nggak ada yang moto, dia foto sendiri, posting sendiri. Ada yang like, itu penghargaan.
Ada yang komen, wih cantiknya, bagusnya. Maka jangan heran kalau ada lansia nanti beberapa tahun ke depan itu masih selfie dan Facebookan. Kenapa? Itu kebutuhan yang keempat, penghargaan. Opositnya apa ini Pak? Kalau tidak dipenuhi, coba orang dihina, kebalikan dari penghargaan. Terpikir nggak? Terpikir ya. Coba orang tidak memiliki harta, saldo ATM-nya 0. Bohong kalau nggak gelisah Pak Ustaz. Ya, dia mulai mikir nginjem kemana ini kan gitu. Ya, terus kemudian berikutnya apa? Sama, coba dia masalah istrinya cerai, seseorang yang cerai, bagaimana rasanya? Terguncang. Nah, ini yang disebut keinginan jiwa. Tidak ada habisnya kecuali kalau ini sudah dikalahkan. Dikalahkan dengan apa coba? Ada dorongan lain. Ada dorongan lain hamba Allah yang disebut takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia fujur, keinginan-keinginan buruk yang 4 dan takwa. Baik Pak. Kenapa yang ini disebut fujur? Karena semua keinginan yang 4 ini akan mengalami kehancuran. Makanan akan jadi busuk, betul? Tuh, ya. Sebagian jadi daging nanti juga busuk. Ya, istri akan menua tidak? Suami menua enggak? Yang tadinya kekar jadi rentah. Lalu mati kan? Baik. Yang berikutnya harta akan ada habisnya? Habis misalnya, kecuali disedekahkan. Ya. Baik. Kemudian satu lagi, kekuasaan ada akhirnya? Ada, 5 tahun udah berakhir, Pak. Sekarang mah ya 10 tahun, ya kan? Enggak lama itu, enggak langgeng. Ya PNS 60 tahun, sampai usia 60 kan pensiun. Tuh, lihat, akan jadi fujur, mengalami kehancuran, tapi takwa itu kekal. Contoh gini. Saya berikan Bapak satu hadiah, segelas jus yang segar. Pak, minum. Bapak senang? Yang senang apa itu? Nafsunya, jiwanya minum segar. Lalu terucap alhamdulillah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, alhamdulillah, satu kalimat hamdalah lebih besar daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena dunia ini bakal hancur, hamdalah kekal. Maka Bapak Ibu jangan lupa ucapkan hamdalah atas penyakit ini. Suatu hari penyakit ini akan sembuh. Hamdalahnya tercatat. Suatu hari Bapak Ibu akan mati, tapi syukur Anda pada penyakit ini akan tercatat. Ya, ujian ini akan berlalu, tapi penyikapan Anda terhadap penyakit ini tercatat. Dan itu lebih besar daripada penyakit ini. Baik, lihat Ustaz. Bagaimana cara mengalahkan jiwa ini yang amarah, bisu, yang memimpin pada keburukan. Tadi amarah bisu, orang Indonesia hanya mengartikan amarah itu marah-marah saja, bukan. Amarah itu dari kata imaroh, dari kata amir. Amir itu pemimpin, yang memimpin. Jadi rasa yang ingin 4 yang memimpin kehidupannya. Sehari-hari dia memikirkan yang 4 ini terus, begitu. Jadi perasaannya memikirkan yang 4 ini terus. Kalau perasaan itu sampai mana? Sampai nyaman. Inginnya nyaman. Kalau ada yang mengambil, dia marah. Kalau ada yang mengambil, dia sakit. Nah, ini jiwa. Bagaimana mengalahkannya? Dengan mujahadah namanya. Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh mengalahkannya. Dan caranya adalah dengan mengambil kebalikan daripada ini, obat-obat daripada ini. Mujahadah. Pernah dengar kata mujahadah nggak sih? Bermujahadah. Bermujahadah. Dia sedang berjuang mengalahkan jiwanya. Begini. Contoh, dia puasa, berjuang melawan hawa lapar, lalu kemudian di akhir sore hari buka puasa, gimana rasanya? Dia menikmatinya. Siang hari dia berjuang, sore hari dia menikmatinya. Itu level mujahadah. Level yang terakhir, buah dari mujahadah itu adalah siddiqun, orang yang yakin.
Maka saat puasa, saat buka rasanya sama, nikmat bagi dia. Saat sehat, saat sakit namanya sama bagi dia. Tapi pada level mujahadah, level penaklukan hawa nafsu ini, dia merasa tersiksa. Begitu ya. Maksudnya dia merasa tersiksa, itu namanya mujahidun. Bermujahadah untuk melawan hawa nafsunya. Nah, makanya tazkiyatun nafs itu adalah pada level ini. Berjuang melawan hawa nafsu. Hawa rasa ingin nyaman dengan 4 hal ini. Nah, kalau seseorang berhasil mengalahkan jiwanya, maka dia akan dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Perjuangan melawan itu adalah di ruang ini. Sisi itu ada di sini dua-duanya. Sisi amarah, sisi takwanya. Ya. Nafsul amarah, bisu adalah nafsu yang mengendalikan dia pada keburukan-keburukan. Awalnya begitu. Makanya kalau sakit, minum obat. Kalau sakit, minum obat. Kalau sakit, minum obat. Begitu kan? Itu agar apa? Cepat sembuh. Sekarang ini sudah mulai tahu, oh, sakit itu ada hikmahnya. Oh, ada sabar di dalamnya. Oh, ada perjuangan melawannya dengan dzikir. Oh, dengan Quran. Maka saat diruqyah makin sakit, dia mulai bersyukur. Nah, dia mulai perang ini penyakit dengan Quran. Di situ Anda ruqyah mandiri, itu level mujahadah. Di situ kadang sekalian ya, orang itu dalam keadaan lemah, kadang dia terjerumus ke dalam dosa, kadang ke dalam takwa. Ini disebut nafsul lawamah. Kalau tadi nafsul amarah, nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah ini nafsu yang lemah, kadang dia bisa mampu mengalahkan, kadang terkalahkan oleh setan. Nanti pada akhirnya pada level 3 yang tadi saya sebut siddiqun, orangnya itu memiliki nafsul mutmainnah. Dia sudah tenang. Baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan sehat, dia meyakini adanya kebaikan. Mungkin sulit diterima awalnya misalnya. Tapi kita akan masuk ke ruang ini kalau ingin sembuh dengan Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu hanya akan mengobati penyakit yang mana? Yang mutmainnah. Kalau lawamah kadang-kadang kadang kesurupan, kadang sadar, kadang sabar, kadang marah. Nah, itu ya. Baik, itu letaknya di mana? Di sini. Maka hamba Allah, ketika orang itu dalam keadaan memiliki nafsul amarah, tubuhnya panas, detak jantungnya tidak teratur. Disitulah ada diabetes, ada autoimun, ada penyumbatan tadi dan lain-lain. Ya, dalam keadaan jiwa yang amarah tadi. Kalau kita cari dan buktikan, pasti ada di dalam diri kita. Ya hamba Allah, di dalam ruang kolbu tadi ini ada nafsu, juga ada takwa. Keduanya suara. Contoh ya, saat puasa kita menahan dari makan, tiba-tiba ada segelas jus tadi. Kan ada kontradiktif tuh, satu ingin mengambil, menyuruh kita mengambil, satu menyuruh kita menahannya. Ini namanya dua suara. Lalu ada berikutnya, ini ada ruh jahat yang mempengaruhi, wah sudah makan aja, puasa besok saja. Ya kan? Nah, itu nafsu marah, nafsu amarah dari setan. Maka di sampingnya, tidak, tahanlah sebentar, ini pahala sedang dicatat. Jiwa kita sedang diperbaiki. Itu dari malaikat. Lalu kemudian ada akal. Akal ini apa? Yang mendidik kita dengan syariat akan memenangkan malaikat tersebut. Yang mendidik kita dengan materi akan memenangkan materi tersebut. Coba contoh pendidikan materi. Nah, cepat tidur nak, besok bangun pagi-pagi agar bisa 1. Sholat subuh berjamaah, 2. Sekolah. Mana yang sering kita tanam pada anak kita? Nak, cepat tidur agar besok bangun pagi sekolah, atau besok bangun pagi sholat subuh. Nah, sekolah itu pendidikan material, ya, karena hasil ijazah adalah sertifikat untuk melamar kerja untuk mendapat uang. Kalau sholat subuh adalah untuk Allah sejak kecil sebelum dia disunat. Akal kita ini secara tidak sadar akan mensinkronisasi ya keadaan orang tua kepada anaknya. Arah hidup jiwa manusia itu jangan salah ya.
Arah hidup manusia ini akhirat apa dunia itu dari kecil sudah tertanam. Di mana? Di akal. Maka akal lah yang nanti kemudian menerima atau menolak. Bayang nggak sih? Menerima atau menolak. Kata nafsu, ke dukun saja sekali sembuh tuh. Ya, kata takwanya, oh jangan, itu kufur, itu mendurhakai Allah. Kita sabar aja dengan terapi Al-Qur'an. Kata nafsu, lama ruqyah lagi. Udah dukun aja langsung sembuh. Dokter kayak ilmiah langsung potong, nyaman lagi tuh. Ini namanya apa? Nafsu. Di mana diterimanya? Di ruang akal manusia atau otak manusia. Maka kalau kita dua-duanya berimbang namanya bingung. Pusing. Suami nyuruh ke dokter, kita mau ruqyah, contoh ya. Bingung. Nah, ini namanya berpikir. Presiden, ini suara, ini suara. Itu aja dulu materinya. Ini suara, ini suara. Jin bersuara, malaikat juga bersuara. Tapi jin tidak bisa mempengaruhi akal tanpa nafsu terlibat, karena host, tuan rumah tubuh kita adalah bukan setan, tetapi jiwa, syahwat, atau hal yang disebut rasa yang berkecamuk. Satu lagi, jin tidak bisa menguasai tubuh kita kecuali melalui rasa, suara, keinginan yang bersuara. Maka takwa kalau kecil volumenya ditambahkan suara apa? Al-Quran. Nambah takwa, nambah kuat ya. Karena satu huruf 10 pahala. 3 huruf 30 pahala. 30 menit berapa ribu? Entah berapa juta. Maka setan sangat tidak kuat saat dibacakan Al-Quran. Ya, setan sangat tidak kuat. Setan membisiki nafsu, sudah berhenti saja. Sudah hentikan, enggak kuat, panas. Ayahanda saya ketika disentuh dadanya, beliau nangis. Lalu saya tanya, Pak, kenapa nangis? Enggak kuat, panas. Mungkin kalau istri saya dibacakan itu mungkin teriak, dia bilang begitu. Nah, saya bilang, Pak, banyak pasien saya enggak disentuh, dan hanya dibacaan aja teriak. Kenapa? Enggak kuat. Yang teriak apa? Ini. Kalau ibu orang yang sabar, enggak mungkin teriak-teriak. Enggak mungkin. Paling menangis. Baik, Mas lihat. Jadi ketika diruqyah, kesurupannya macam-macam aneh-aneh, itulah gambaran kehidupannya, atau itulah sesosok makhluk yang telah mengambil alih kesadarannya saat ngalayang di awal tadi. Ibu mau bertanya apa? Ya. Oke. Itu biasa. Ada yang saat baca itu buram. Tujuannya apa? Tujuannya menghentikan bacaan. Kalau dalam keadaan seperti itu, artinya ibu perlu orang lain yang ruqyah. Makanya kalau tak mampu tilawah, ada ruqyah. Kalau Anda masih mampu tilawah, tilawahlah. Tidak usah janjian. Lama kalau janjian itu. Janjian dengan peruqyah maksudnya. Tilawahlah. Makanya diajarin yang paling panjang sama saya. Surah Al-Baqarah paling panjang. Karena melahirkan apa? Melahirkan pahala-pahala yang menguatkan takwa. Oke, dikunci semua ya. Poinnya apa? Suara di dalam dada. Makanya terapi ruqyah yang bagus adalah bacaan yang menghujam ke dalam dada.